Semoga tetap sehat di tengah pandemi Corona. Serangkaian ilmu pengetahuan menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Bonita Maharani Syehaan. Inilah Jurnal 1 Pengetahuan Siang. Seperti yang kita ketahui bahwa perbankan syariah merupakan salah satu sistem perekonomian yang berjalan di Indonesia dan diatur di dalam undang-undang. Sebelum kita mengetahui bagaimana perkembangan dari perbankan syariah di Indonesia, ada baiknya kita mendengarkan sejarahnya terlebih dahulu. Dari sini saya akan beralih kepada rekan saya Nada yang akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah dari perbankan syariah. Baik, terima kasih Bonita. Jadi saya Nada Giltia Tamzil. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bank syariah, tapi kita harus kulik dulu sejarahnya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah dalam perekonomian umat Islam pada zaman Rasulullah, itu kegiatan muamalah seperti titipan harta, pinjaman atau pengiriman uang, keperluan bisnis itu dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah. Nah, jadi hal ini pun pasti diikuti ya oleh umat Islam karena pernah dilakukan oleh Rasulullah, zamannya Rasulullah gitu. Nah, jadi untuk di Indonesia pertama kali munculnya ide dalam mendirikan bank dengan prinsip syariah itu sebenarnya telah ada semenjak pertengahan tahun 1970-an. Nah, jadi ide untuk membentuk bank dengan prinsip syariah ini merupakan sebuah wacana yang menjadi perbincangan saat adanya seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1967. Dalam seminar internasional ini dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun untuk menjalankan ide tersebut mendapatkan sebuah hambatan-hambatan karena dalam hal pengoperasiannya prinsip bagi hasil itu belum diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Selain hambatan tersebut juga terdapat beberapa hambatan lain, yaitu dari segi politis, karena dalam konsep saja bank syariah ini sistemnya sangat berhubungan erat dengan agama Islam. Nah, kemudian muncullah inisiatif dari pendirian Bank Islam Indonesia. Itu dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Nah, sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam itu dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas. Di antaranya itu ada di Bandung, yaitu Bait At-Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Nah, pada tahun 1990 MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI juga menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam Indonesia. Nah, kelompok kerja itu dinamakan Tim Perbankan MUI dengan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Nah, Bank Syariah ini pertama kali berdiri di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia yang lahir dari hasil kerja sama tim perbankan MUI. Nah, pada tahun 1998 di era Presiden Soeharto, Indonesia itu mengalami yang namanya krisis moneter yang menghancurkan bank-bank konvensional. Banyak bank yang tutup karena krisis moneter tersebut. Namun, Bank Muamalat ini dapat bertahan dari krisis tersebut karena bank ini menjalankan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga yang dijalankan oleh bank konvensional pada umumnya. Nah, sering dengan perkembangannya, bank konvensional itu mulai mendirikan cabang bank dengan menggunakan prinsip syariah yang tidak tergabung dalam sistem bank konvensionalnya, atau dalam kata lain mempunyai sistem sendiri di luar dari bank konvensional. Nah, contoh itu seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BCA Syariah, dan lain-lain. Nah, proses berdirinya bank syariah itu sendiri memiliki fase yang tidak mudah. Banyak fase yang dilalui guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat muslim yang sudah mengenal bank konvensional terlebih dahulu. Selain itu, kurangnya pemahaman dalam sistem yang ditawarkan oleh perbankan syariah atau perbankan dengan berbasis Islam, membuat sulitnya atau terkendalanya perkembangan dari perbankan syariah. Oleh karena itu, sistem perbankan syariah itu harus lebih diperbaiki lagi agar masyarakat semakin memahami dan tertarik pada sistem yang ada di perbankan syariah. Baik, sekian penjelasan sejarah perbankan syariah. Nah, jadi dari informasi yang kami sampaikan mengenai perbankan syariah itu hasil dari metode dan jenis-jenis penelitian kami gunakan.
Nah, jadi saya akan memberitahu metode apa saja yang kami gunakan dan jenis penelitian apa saja yang kami gunakan sehingga kami dapat mengumpulkan informasi mengenai perbankan syariah ini. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena memiliki fokus kepada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer itu mencakup peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Nah, bahan hukum sekunder itu mencakup dari buku-buku, artikel, hasil penelitian, dan juga jurnal. Dan pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah historis karena dalam mengumpulkan data itu berdasarkan sejarah juga dan teori-teori buku dan artikel jurnal lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bonita yang ada di studio. Dari penjelasan sejarah tersebut dapat kita ketahui bahwa prinsip dari perbankan syariah ini telah ada sejak pertengahan tahun 1970-an dan perbankan syariah itu sendiri telah mengalami perkembangan yang berkaitan erat dengan ajaran umat muslim. Berikut saya akan tampilkan animasi dari perkembangan perbankan syariah dari tahun 1980 sampai kepada yang sekarang. Baiklah, berikut mengenai perkembangan dari perbankan syariah dari tahun 1980 sampai sekarang. Yang pertama di tahun 1980, yang mana munculnya sebuah ide dan gagasan konsep mengenai lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya pada tahun 1990, yang mana adanya lokakarya oleh MUI di mana para pemuda sepakat untuk mendirikan bank dengan prinsip syariah pertama di Indonesia. Yang selanjutnya pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992, yang mana bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia, serta diiringi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur perbankan dengan prinsip bagi hasil baik itu bank umum maupun bank BPRS. Yang selanjutnya pada tahun 1998, yang mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu menggantikan Undang-Undang dengan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui tentang bank syariah dan bank konvensional, serta memperkenalkan bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah melalui Islamic Windows. Yang selanjutnya pada tahun 1999, yang mana keluarnya peraturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atau BI bertugas untuk mengakomodasi kebijakan moneter serta bertanggung jawab sebagai pengatur dan pengawas bank komersial dan bank syariah. Serta di tahun ini adanya pembukaan kantor cabang bank syariah untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya pada tahun 2000, yang mana Bank Indonesia atau BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah, di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah serta adanya pengembangan dari pasar uang antar bank syariah atau PUAS dan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI sebagai instrumen pasar uang syariah. Yang selanjutnya pada tahun 2001, yang mana adanya pendirian dari Biro Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia atau BI guna untuk menangani perbankan syariah. Yang selanjutnya pada tahun 2002, yang mana adanya peraturan oleh Bank Indonesia atau BI dengan nomor 4/1/2002 mengenai hal pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan dari jaringan kantor cabang syariah. Yang selanjutnya pada tahun 2004, yang mana keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang dengan Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya pada tahun 2005, yang mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu secara teknis mengenai produk yang mengacu pada PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha dengan prinsip syariah yang kemudian diganti dengan PBI nomor 9/19/PBI/2007 tentang kegiatan pelaksanaan prinsip syariah. Yang selanjutnya itu pada tahun 2006, yang mana pemberian layanan yang dipermudah dengan diperkenalkannya itu sebuah konsep channeling. Yang selanjutnya
tahun 2008, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2008, keluarnya peraturan dengan nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disahkan sebagai landasan hukum industri perbankan syariah nasional yang diharapkan mampu untuk mendorong perkembangan dari bank syariah yang selama 5 tahun terakhir ini asetnya mengalami sebuah perkembangan, yaitu lebih dari 65% per tahunnya. Namun jika dilihat dari skala nasionalnya itu masih di bawah 5%. Yang selanjutnya di tahun 2021, yang mana tepatnya pada bulan Januari, total dari kantor operasional perbankan syariah itu berjumlah 499 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan 1.344 kantor kantor pembantu perbankan yang tersebar di Indonesia. Hal ini dikutip dari informasi OJK per bulannya pada Januari 2021. Dan untuk unit usaha syariah atau UUS atau US itu memiliki kantor pusat operasional dengan total 131 dan kantor cabang pembantu itu berjumlah 164, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu memiliki kantor pusat berjumlah 175 kantor, dan informasi ini didapatkan dari OJK per bulan Januari 2021. Sekian dari penjelasan tentang perkembangan dari perbankan syariah. Dari perkembangan perbankan syariah tersebut, kita bisa tahu bahwa bagaimana aturan hukum itu terus berkembang untuk mengatur segala sistem yang dijalankan oleh perbankan syariah. Dan untuk lebih detailnya tentang aturan hukum dari perbankan syariah, saya akan beralih kepada rekan saya Salma yang akan menjelaskan tentang aturan hukum dari perbankan syariah. Karena berkembangnya bank syariah di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan landasan-landasan hukum untuk melindungi para nasabah juga masyarakat dalam menabung di bank syariah. Ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada juga peraturan-peraturan Bank Indonesia, juga Fatwa Dewan Nasional Indonesia Syariah. Untuk larangan dalam BUS, terus unit usaha syariah, juga BPRS itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 24 ayat 1 dan 2, juga pasal 25. Sekian informasi mengenai aturan hukum yang mengaitkan perbankan syariah. Berikut adalah grafik perkembangan perbankan syariah, badan umum syariah, unit usaha syariah, juga BPRS yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Walaupun penaikan dan penurunannya dapat dilihat tidak terlalu signifikan, namun tetap saja hal ini berpengaruh dalam bidang perekonomian di Indonesia. Tak terlepas dari hal itu, ada tantangan untuk mewujudkan prinsip syariah dalam bank ini. Salma Rayani, saya kembalikan lagi ke Bonita di studio. Terima kasih. Hasil grafik tentang perkembangan dari Badan Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2017 sampai 2020, walaupun tidak mengalami perkembangan yang secara signifikan, tapi tetap saja berpengaruh dalam bidang perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini, itu tidak terlepas dari tantangan yang dialami oleh bank dengan prinsip syariah. Berikut saya akan beralih kepada rekan saya Nisa yang akan menjelaskan apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan bagaimana tantangan yang dialami oleh bank syariah yang senantiasa mengalami perkembangan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Salma. Selanjutnya kita akan membahas yakni produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada mudharabah. Apa sih mudharabah ini teman-teman semua? Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola modal untuk melakukan suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam mengaplikasikan sistem mudharabah ini, untuk penyimpan atau deposan itu disebut juga dengan sahib amal. Lalu untuk pihak bank atau yang disebut juga dengan pengelola itu disebut juga dengan mudharib. Nah, prinsip yang digunakan dalam sistem mudharabah ini ialah tidak ada bagian keuntungan tanpa mengambil resiko, di mana seorang mudharib dan juga seorang sahib amal berhak mendapatkan keuntungan mereka sesuai dengan resiko yang akan mereka tanggung. Lalu bagaimana jika terjadi kerugian dalam pengaplikasian sistem mudharabah ini? Jika terjadi kerugian, maka bagian sahib amal akan menanggung di bagian permodalan, sedangkan mudharib tidak akan mendapatkan apapun. Dalam artian, mudhariblah yang akan menanggung segala tenaga, pikiran, dan juga manajemen yang telah dilakukan atau yang telah dicurahkan dalam pengaplikasian usaha yang mereka bangun bersama.
Selanjutnya yaitu rukun mudharabah. Yang pertama, haruslah ada orang yang berangkat, di mana harus ada pemilik modal dan juga pengelola modal. Yang kedua, tentunya harus ada modal. Yang ketiga, harus adanya proyek atau usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, adanya keuntungan. Dan yang terakhir, adanya ijab kabul. Selanjutnya, syarat umum dalam sistem mudharabah. Nah, dalam sistem mudharabah ini, orang yang terikat haruslah cakap dalam hukum. Lalu, syarat modalnya yang pertama harus dalam berbentuk uang, jumlahnya harus jelas, pembayaran tunai dan langsung dibayarkan kepada mudarib. Dan yang terakhir, keuntungan haruslah jelas. Selain sistem mudharabah yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia, ada juga sistem musyarakah. Nah, sistem musyarakah ini merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, maupun kerjasama dalam menjalankan usaha. Nah, nantinya pembagian keuntungan disepakati antara pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam skema musyarakah ini menunjuk masing-masing pihak untuk berkontribusi dalam permodalan. Mereka bersepakat untuk menjalankan profit loss sharing. Nah, untuk pembagian nisbah atau pembagian hasil di sini ada dua. Yang pertama, pembagian hasil ditentukan berdasarkan posisi masing-masing dalam permodalan, dan yang kedua yakni pembagian hasil ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi atau kewirausahaan. Selain produk mudharabah dan musyarakah yang ditawarkan dalam perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah juga menawarkan produk-produk seperti pola titipan, pola pinjaman, pola sewa menyewa, dan juga pola jual beli. Dalam menjalankan sistem perbankan syariah di Indonesia ini tentunya memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Yang pertama, keberadaan perbankan syariah di Indonesia ini kurang disadari oleh masyarakat. Jadinya perbankan syariah ini sulit berkembang. Yang kedua, yakni karena mereka menunggunya sistem bagi hasil, membuat mereka kekurangan modal. Yang ketiga, yakni produk yang ditawarkan kurang lengkap variannya, sehingga membuat masyarakat lebih mengenal yang namanya bank konvensional. Yang terakhir, yakni kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan manajemen layanan IT. Dari tantangan perkembangan perbankan syariah ini, dapat kita ketahui jikalau bank dengan prinsip syariah itu masih memiliki banyak kelemahan. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa di balik kelemahan tersebut terdapat juga kelebihan di dalamnya. Baiklah, mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya Dewi untuk menyampaikan bagaimana kelemahan dan kelebihan dari penggunaan perbankan syariah. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Bonita, di studio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari perbankan syariah. Yang pertama, kelebihannya. Nah, dalam hal fasilitas, perbankan syariah memiliki fasilitas yang sama lengkapnya dengan bank konvensional pada umumnya. Contoh fasilitas yang dipergunakan pada bank syariah yang sama dengan bank konvensional, yaitu seperti misalnya di bank syariah memiliki fasilitas mesin ATM yang tersedia jika kita ingin menarik dana. Nah, sama seperti bank konvensional yang juga pada umumnya memiliki fasilitas mesin ATM. Selanjutnya, dalam hal keamanan. Nah, dalam hal keamanan, perbankan syariah memiliki produk-produk yang sama amannya dengan bank konvensional karena hak setiap nasabah dilindungi. Seperti contohnya dalam hal menjaga identitas nasabah yang diutamakan. Selanjutnya, dalam hal bunga. Nah, dalam hal bunga, perbankan syariah menggunakan sistem bunga simpan, yaitu seperti sistem bagi hasil yang nilainya sudah disepakati antara pihak pemberi pinjaman dengan nasabah. Jadi, dari awal akan hutang piutang itu, nasabah sudah mengetahui dan menyetujui nilai bagi hasil yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Jadi, dalam hal ini, kita memiliki keuntungan seperti kita berinvestasi pada bank tersebut. Selanjutnya, memberi zakat melalui bank syariah. Nah, jika menggunakan perbankan syariah, kita akan memberi melalui zakat yang akan diberikan oleh bank sebanyak 2,5% dari keuntungan yang didapatkan. Jadi maksudnya, karena dalam Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% tadi atas pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci. Yang dimana perbankan syariah ini melayani nasabahnya, juga menyediakan jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar zakat. Dan terakhir, dalam menjalankan sistemnya. Nah, dalam menjalankan sistemnya, perbankan syariah dijamin halal sesuai dengan kriteria dari sistem agama Islam yang menghindari yang namanya sistem riba. Nah, jadi dalam perbankan syariah tidak menggunakan sistem riba, tapi dengan sistem bagi hasil yang jadinya lebih aman. Baiklah, selanjutnya kekurangannya. Kekurangan yang pertama dari perbankan syariah yaitu rawannya penipuan yang menimpa si nasabah. Hal ini dapat terjadi karena biasanya nasabah yang menggunakan perbankan syariah adalah orang-orang yang baik dengan prinsip agama yang kuat sehingga dengan mudah tertipu oleh pelaku penipuan.
Hal ini juga bisa terjadi akibat penyalahgunaan dari dana pinjaman oleh nasabah, sehingga merugikan pihak lembaga keuangan. Karena sistem bagi hasil yang menguntungkan merupakan peluang menggiurkan untuk melakukan kecurangan demi kesenangan diri sendiri. Selanjutnya dalam melakukan perhitungan. Nah, dalam melakukan perhitungan, perbankan syariah memiliki kelemahan karena rumitnya perhitungan bagi hasil ketika melakukan penyimpanan di bank syariah dengan prinsip syariah. Banyak terjadi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan, sehingga butuh waktu untuk menentukan besarnya jumlah nominal yang akan menjadi kesepakatan kedua belah pihak agar saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, maka dari itu prosesnya cukup rumit. Dan terakhir, karena adanya sistem bagi hasil. Nah, karena adanya sistem bagi hasil yang menjadi program perbankan syariah, maka bank syariah memerlukan seorang ahli yang lebih profesional dari bank konvensional pada umumnya, yang bertujuan untuk meninjau proyek agar mencapai keberhasilan sehingga membawa keuntungan baik di posisi bank maupun di posisi si nasabah. Baiklah, saya akan kembalikan kepada Bonita di studio. Dari semua ilmu pengetahuan yang telah kita dengar dari rekan-rekan saya itu Nada, Salma, Nisa, dan Dewi, dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Maka, kesimpulan ini akan disampaikan oleh rekan saya, Dewi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan rekan-rekan saya tadi, yaitu yang pertama tentang sejarah Bank Syariah. Nah, Bank Syariah pertama kali berdiri di Indonesia dengan nama Bank Muamalah Indonesia, yang lahir dari hasil kerjasama tim perbankan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya tentang aturan hukumnya. Nah, kemunculan dari Bank Muamalah Indonesia ini memicu lahirnya sebuah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengontrol perbankan dengan prinsip bagi hasil, baik bank umum maupun BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui adanya bank syariah dan bank konvensional. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Itulah peraturan-peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya produk-produk bank syariah. Nah, bank syariah juga menawarkan produk yaitu mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan perbankan syariah. Seperti yang sudah saya jelasin tadi, yaitu kelebihannya ada dalam hal fasilitas, terus ada juga dalam hal keamanannya, lalu dalam hal bunga, terus tersedianya sarana memberi zakat melalui bank syariah, dan dalam menjalankan sistemnya yang dijamin halal dan lebih aman. Selanjutnya kekurangannya. Nah, ada rawannya penipuan yang menimpa nasabah. Lalu dalam melakukan perhitungan tuh perbankan syariah memiliki kelemahan karena rumitnya perhitungan bagi hasil ketika melakukan penyimpanan di bank syariah dengan prinsip syariah, dan karena adanya sistem bagi hasil yang menjadi program perbankan syariah. Lalu yang terakhir tentang tantangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang banyak kemungkinan yang terjadi untuk bank syariah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya perbankan syariah membuat bank syariah menjadi sulit berkembang. Kesulitan bank syariah dalam melakukan perkembangan IT juga mempengaruhi perkembangannya di masa depan. Baiklah, saya Dewi Apriya Chandra, akan saya kembalikan kepada Bonita di studio. Baiklah pemirsa, dari informasi kesimpulan tadi itu menutup perjumpaan kita dalam program Jurnal 1 Pengetahuan siang ini. Saya Bonita Maharani Syahaan, mewakili seluruh rekan saya pada hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Neha kelompok 3. Pertanyaannya adalah, sesering apakah kasus penipuan yang terjadi di perbankan syariah? Nah, kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk syariah menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka industri perbankan syariah melakukan mitigasi terhadap maraknya pengembang bodong berkodok syariah. Misalnya saja untuk produk pembiayaan perumahan syariah. Kasus tersebut meningkat seiring meningkatnya keinginan konsumen menggunakan jasa perbankan syariah. Pembelian dan pembiayaan rumah berbasis syariah mulai populer terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Presiden Direktur BCA Syariah John Kosasi mengatakan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan syariah menjadi celah pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi.
ada pertanyaan mengenai perbankan syariah. Bagaimana jika nasabah tidak bisa membayar hutangnya, seperti nasabah yang sudah tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya? Bagaimana cara bank syariah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Karena ada hadis, jika kau memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain dan orang tersebut tidak mampu mengembalikan, maka kita mempunyai kewajiban untuk membantu dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik balasan. Apakah bank syariah menyelesaikan masalah ini dengan mengikuti hadis tersebut atau tidak? Jadi ini mengenai permasalahan pembayaran yang bermasalah. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk selalu berkomitmen terhadap akad apa saja yang sudah kita lakukan bersama orang-orang gitu. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kita harus melunasi atau menepati komitmen juga janji kita. Dalam praktek perbankan syariah sesuai dengan aturan Bank Indonesia ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu biasanya pihak bank akan menelpon kepada tunggakan pada penunggak. Jika masih tidak bisa membayar dan masih ada bermasalah, maka tahap kedua, bank akan memanggil nasabah yang bersangkutan. Nah, di sini akan masuk ke dalam kategori kolektabilitas 2 dan biasanya pihak bank itu menawarkan untuk reschedule atau untuk mengubah jadwal pembayaran hutangnya. Jika masih tidak lancar juga, masih belum bisa membayar atau masih bermasalah, maka masuk ke dalam tahap kolektabilitas 4 di mana bank menawarkan eksekusi jaminan nasabah. Tapi jika jaminan tersebut tidak laku, maka bank tersebut akan mengenakan write off atau hapus buku atau hapus tagih, di mana nasabah bank tersebut itu tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa bank syariah ini menerapkan uang milik nasabah penabung atau DPK, sehingga secara aturan dan moral pun pihak bank syariah harus mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi. Dan namun demikian, pihak bank syariah ini dilarang keras untuk menagih hutang dengan cara-cara yang kasar dan tidak sesuai dengan akhlak Islami dalam menagih hutang tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab ya mengenai tahapan membuka rekening di bank syariah secara umum ya. Nah, jadi secara umumnya itu pastinya menyiapkan KTP dan NPWP. Nah, jika seorang pelajar yang ingin menjadi nasabah bisa menggunakan NPWP orang tua. Kemudian datang ke bank yang Anda inginkan, dan di Indonesia ini sudah cukup banyak cabang bank dengan prinsip syariah, jadi banyak pilihannya. Lalu saat di bank akan bertemu dengan customer service dan ditawarkan berbagai jenis tabungan syariah. Nah, setiap jenis itu terkadang memiliki akad yang berbeda. Kemudian isi formulir yang disediakan oleh customer service, isinya secara lengkap dan benar, lalu akan diproses. Kemudian saat sudah jadi buku tabungan, isi tanda tangan di buku tabungan tersebut sesuai dengan KTP dan dipastikan juga data yang ada di buku tabungan itu sudah benar dan sesuai dengan KTP. Kemudian bubukan tanda tangan di belakang kartu ATM yang diberikan, dan nomor PIN akan diberikan oleh pihak bank. Nah, ada juga setoran sejumlah uang sebagai setoran awal pembukaan rekening. Nah, itu untuk jumlahnya itu beda-beda. Terkadang ada yang nominalnya 200.000 atau 150, ada juga yang 300.000, tergantung dari banknya sendiri sih. Kemudian saya akan memberikan sedikit informasi bahwa perbankan syariah ini terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Dan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, itu tidak ada butir yang mengatur tentang yang melarang non-muslim untuk menjadi nasabah. Dan selain itu, perbankan syariah ini juga menerapkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan lain-lain. Dan akad-akad yang digunakan juga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi akan menjadi benefit gitu bagi semua orang yang menjadi nasabah di perbankan syariah. Nah, sekian jawaban dari saya akan kembalikan kepada Bonita yang ada di studio. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Delvin. Nah, pertanyaannya itu, apakah undian yang diberikan oleh perbankan syariah itu tidak dikategorikan sebagai judi? Setahu mereka, undian itu kan termasuk dengan judi. Nah, menurut dari perspektif kelompok kami, undian yang diberikan oleh perbankan syariah itu tidak dikategorikan judi, melainkan undian yang diberikan itu merupakan achievement atau penghargaan yang diberikan antara bank kepada nasabahnya. Kenapa tidak dikategorikan sebagai judi? Karena perbankan syariah itu dalam mengadakan undian tidak menarik biaya apapun dari nasabahnya, melainkan pure diberikan hadiah atau penghargaan kepada nasabahnya.